Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan tanggapan Ki Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani dan Dr. Sugeng terkait dengan beredarnya sebuah surat dari keputusan Dewan Fikih Islam bahwa tidak diperbolehkan menggunakan DNA untuk menegaskan garis keturunan yang terbukti secara hukum untuk melindungi orang-orang yang paling terhormat. Salam Al-Fakir Syekh Dr. Ali Al-Hasani. Nah, ini surat ini saudara sekalian pernah dibaca oleh Habib Hanif Alatos ketika debat di Banten. Oke, apa tanggapan dari Ki Haji Imad dan Dr. Sugeng? Mari kita sama-sama simak video berikut. Beredar apa ini, screenshotan apa ini ya? Ini muncul tidak di layar jenengan? Muncul ya. Itu keputusan Dewan Fikih Islam bahwa tidak diperbolehkan menggunakan DNA untuk menegaskan garis keturunan yang terbukti secara hukum untuk melindungi orang-orang yang paling terhormat. Dan seterusnya dianggap dibaca. Salam Al-Fakir Syekh Dr. Ali Al-Hasani. Ini saya juga tidak bisa mengkonfirmasi langsung apakah betul ini Dewan Fikih Islam atau Dewan Fikih Islam itu di mana, siapa saja, saya tidak tahu. Tapi ini informasinya begitu. Menurut Dr. Sugeng, Kiai Imad dulu deh. Menurut Kiai Imad, bagaimana ini Kiai Imad? Ini yang pernah dibacakan oleh Hanif Alatas di Banten. Saya juga sudah baca dan saya sudah telusuri. Ada pertemuan ulama kayak istimewa ulama 212 begitulah. Kemudian kumpul di suatu tempat. Kemudian membahas tentang masalah DNA. Di situ memang ada DNA bisa untuk menjadi dalil untuk terjadinya tindak pidana, misalnya pembunuhan, kemudian si mayitnya ini tidak bisa diidentifikasi, kemudian dilaksanakan tes DNA, itu boleh. Tapi untuk menelusuri nasab yang jauh itu mereka berkesimpulan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Itu karena memang sesuatu yang tidak ada permasalahan jangan dipermasalahkan. Tetapi Hanif Alatas itu lupa kalau di bawahnya ada di dalam ketetapan itu bahwa apabila terjadi tanazu boleh dilakukan tes DNA. Misalnya ada pertentangan tanazu antara orang yang mengklaim sebagai cucu Nabi, ada orang yang menentangnya bahwa mereka bukan turunan Nabi. Maka ini boleh dilaksanakan tes DNA. Atau misalnya lagi ada anak yang tidak diketahui anak siapa ini. Kemudian ada yang mengaku ini anak saya, itu anak saya. Maka ini juga boleh dilaksanakan tes DNA. Tetapi untuk yang tidak ada masalah, ini lebih baik jangan. Itu demikian itu maksudnya. Nah, ini kan nasab Balawi sekarang sedang ada tanazu. Ada tanazu, ada pertentangan. Ada pihak yang mengatakan bahwa mereka bukan turunan Nabi, mereka menganggap dirinya turunan Nabi. Bagaimana untuk bisa untuk diselesaikan? Ya, salah satu-satunya cara yang paling mudah adalah tes DNA. Silakan tes DNA. Apa hasilnya nanti kita serahkan kepada para ahli untuk menjadi hakim. Ini nasab kami ini ke Nabi Muhammad. Haplogrupnya G, betul atau tidak? Nanti biarkan para ahli yang menjawabnya. Jangan tiba-tiba kita mengatakan haram. Pokoknya kami cucu Nabi. Kami adalah durut Nabi. Semua orang wajib mengakui kami sebagai turun Nabi. Tes DNA-nya mana? Haram, nggak bisa. Pokoknya kami cucu Nabi, nggak bisa begitu. Ya, jadi yang ditetapkan oleh qoror ulama yang bertemu dalam satu majelis itu tidak melarang mutlak, tetapi membolehkan kalau ada tanazuk di sana. Ada pertentangan, ada perdebatan dan diskusi gitu. Ya, baik. Ya Imad, kalau ini kan selebarannya itu kan tentang menegaskan garis keturunan gitu. Kalau menolak itu kan kalau berdasar Muktamar 2004 ya di Solo kalau tidak keliru ya. Itu kan boleh menggunakan DNA untuk menolak gitu kan. Bukan menegaskan tapi menolak itu boleh gitu. Itu bisa dijelaskan oleh Kiai Imad bagaimana?
Ya sebenarnya kan yang menjadi latar belakang daripada itu fatwa atau hasil bahsul masail NU di Boyolali atau Solo itu memang ketika itu adalah nasab yang dekat. Boleh apa tidak? Tetapi kalau kita sudah tes DNA kan nanti akan ketahuan haplogrupnya tuh. Kalau kita sudah mengetahui haplogrupnya, sedangkan ada penelitian para ahli yang mengatakan haplogrup tertentu adalah haplogrup Nabi Muhammad dan haplo lainnya itu bukan, maka kita bisa langsung untuk mengatakan ini keturunan Nabi, ini kan bukan. Jadi bisa tetap sama saja nanti ujung-ujungnya. Nah, sekarang ini kalau misalnya kita ingin bermain di dalam halal haram yang ijtihadi demikian, itu tidak akan selesai sebenarnya. Kalau menurut saya, berani saja dulu tes DNA. Coba nanti hasilnya bagaimana, serahkan kepada para ahli. Nanti para ahli yang akan memutuskan. Jangan belum apa-apa mengatakan haram, sementara mereka memaksa orang untuk mengaku mereka turun Nabi. Memaksa orang untuk mengakui mereka turun Nabi. Ini seharusnya kalau mereka tidak mau tes DNA, ya mereka menghentikan pengakuan mereka sebagai cucu Nabi tersebut kan. Itu konsekuensinya loh. Di mana sih ada di dalam dunia ini keturunan Nabi yang seperti mereka. Begitu kekeh ingin diakui sebagai turun Nabi. Kalau keturunan Nabi asli, itu biasa-biasa saja. Ada orang tidak mengakui, ya biasa aja. Kayak misalnya kemarin saya ada yang ngomong, itu Kiai Mentudin belum jelas nasabnya ke Sultan Hasanuddin. Ya biasa-biasa aja saya. Kenapa? Yang tahu nasab itu keluarga-keluarga, dan kita keturunan Sultan Hasanuddin itu saling kenal mengenal. Kalau ada orang lain yang tidak ada kaitan mempertanyakan, ya biarin aja. Toh kalau kita mau nyalon gubernur itu tidak ditanyakan dia turunan sultan. Kalau dia mau jadi kiai nggak ditanyakan turunan sultan atau bukan. Apa untungnya kita mengaku-ngaku keturunan sultan dan harus diakui sebagai turunan sultan. Yang mau mengakui silahkan, nggak mengakui pun nggak ada masalah. Mau semua tidak mengakui pun tidak ada masalah. Kan itu begitu kalau memang betul-betul dia meyakini apa yang ada di dalam dirinya itu nasab itu adalah benar. Tapi jika seperti mereka ini, orang akan semakin curiga. Ini ada apa kok kekeh banget ingin diakui kan? Ada apa ini sebenarnya? Kan begitu nanti. Itu Mas Rifki. Ya. Nah ini saya tertarik itu melanjutkan ada apa ini. Nah itu saya tertarik mendalami dan memperpanjang sebenarnya. Tapi waktunya sudah. Ini. Iya. Dr. Sugeng, singkat saja Dr. Sugeng. Bagaimana tanggapan Dr. Sugeng tentang tadi itu gambar screenshot atau selebaran itu tentang DNA itu, Dokter? Itu mengklaim Dewan Fikih Islam. Siapa yang ngasih mandat? Kan nggak ada. Nggak ada. Muhammadiyah kapan ngasih mandatnya? Nggak ada. Atau yang Syiah nggak ada. Yang Tahiri nggak ada. Yang Ibaidi nggak ada. Tahu-tahu mengklaim Dewan Fikih Islam. Kedua, kalau alasannya melindungi yang paling terhormat, kita itu loh menemukan Nabi Ibrahim, walaupun mungkin kepastiannya belum masih banyak yang menentang ya. Tapi Nabi Ibrahim itu makhluk figur historis kan dari DNA keturunannya, karena bukti primer sejarah nggak ada. Ya kan? Tapi dari Kohanim dengan Arab itu ketemu kakek bersama 4.400 tahun yang lalu. Seharusnya itu Nabi Ibrahim. Nah, dengan DNA kita menemukan Nabi Ibrahim, kita menghormatinya. Apakah ada orang yang dikatakan paling terhormat itu kehormatannya lebih tinggi dari Nabi Ibrahim sampai harus menafikan tes DNA? Kalau kita bisa menemukan Nabi Ibrahim dengan tes DNA, ya orang lain kita temukan dengan cara tes DNA. Walaupun kita temukan kejujurannya atau kita temukan kebohongannya, nggak masalah. Namanya fatwa, kalau melanggar ilmu, melawan ilmu kan basisnya tahu. Ya udah abaikan saja. Apalagi itu kita bangsa Indonesia loh. Itu kan Dewan Fatwanya orang Arab. Ya kita pakai ulama sendiri. Dan ulama ya kebalik lagi ke masa Abbasiyah dan sebelumnya. Namanya ulama itu ya orang yang berilmu apa aja. Agama kek, fisika kek, biologi, astronomi,
Apalagi udah ditegaskan yang kemarin saya angkat oleh Hasan Al-Haytami itu. Metode ilmiah itu seperti itu. Bahwa kalau tesis harus diuji dengan antitesis. Bolak-balik sampai ketemu sintesis, begitu. Ya ini kalau cuma apalagi nasab ini kan fenomena historis biologis, ya diuji aja klaimnya. Kalau Balawi mengklaim sebagai keturunan Nabi, sampaikan buktinya untuk diuji. Kalau buktinya untuk percaya, ya itu bukan pengetahuan dong, bukan ilmu. Bukan ilmu. Ilmu itu basisnya tahu, bukan percaya. Ya. Itu aja deh. Oke. Ya. Baik, Dr. Sugeng. Terima kasih atas pemaparannya. Kiai Mat, apakah ada lagi last statement atau bagaimana? Statementnya terima kasih banyak saya kepada Dr. Sugeng Sugiarto yang selama ini begitu gigih untuk membantu umat Islam Indonesia untuk memahami tes DNA dan hasil-hasil tes DNA agar umat Islam di Indonesia ini tidak mudah untuk dibohongi oleh sebuah klaim pengakuan-pengakuan tentang cucu Nabi. Terima kasih juga kepada Mas Rifki dan Gus Fuad Pleret yang menjadi media kita pada malam hari ini. Semoga kita semua diberikan oleh Allah kemudahan dalam segala urusan dan umat Islam di Indonesia dan bangsa Indonesia tetap damai, rukun untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara. Terima kasih. Baik, terima kasih Kiai Mat. Dr. Sugeng, ada last statement? Singkat saja. Ini aja saya simpel. Nanti saya ulang. Jadi Muslim itu yang penting cerdas dan mencerdaskan. Ilmu aja, apa aja kita pelajarilah. Walaupun mungkin kita jadi dalam ilmu nasab ini kita yang bernasab karena ilmu biologi jadi ketahuan. Paling enggak kan kita malah diingatkan sebelum kita mati itu bahwa nasab kita itu merujuk ke kakek yang salah. Harusnya carilah kakek yang benar gitu. Nasab itu nggak ada yang putus, cuma salah jalur aja. Kabel kalau salah jalur ya bisa korslet, kebakaran. Ya kita benerin kabelnya, yang beneran begitu. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Sugeng Sugiarto dan terima kasih kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Oke, saudara sekalian, itu tadi tanggapan dari Kiai Haji Imad dan Dr. Sugeng ya terkait dengan surat yang beredar yang ditampilkan oleh Mas Zulkarnain ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang sangat penting sekali yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani terkait dengan surat yang beredar itu, saudara sekalian, yaitu dari Syekh Dr. Ali Al-Hasani. Yaitu Kiai Haji Imaduddin dalam menanggapi surat itu, yang pertama kata beliau, DNA itu bukan untuk menetapkan nasab, tapi untuk mengetahui saudara yang jauh. Ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Sugeng ya. Kenapa? Karena DNA itu bukan untuk kalau ada yang mengatakan bukan untuk menetapkan nasab seseorang, ya memang seperti itu. Tapi DNA itu bisa untuk memperbaiki keturunan kita, dan kita bisa untuk mengetahui saudara kita dengan jelas, saudara jauh kita lah, sepupu kita. Seperti halnya misalkan Gus Fuad Pleret yang sudah tes DNA, haplogrupnya O, dan yang lain sebagainya. Ada hal-hal yang memang mengejutkan kita, seperti Tengku Kori Muda yang memang sudah tes DNA yang hasilnya memang bukan J ya, tetapi dari hasil tes DNA itu ternyata keturunan asli atau leluhur daripada Tengku Kori Muda itu ada yang dari Palestina, saudara sekalian. Bayangkan, bisa diketahui seperti itu. Dan yang kedua disampaikan oleh Kiai Imad itu adalah tes DNA aja dulu, jangan boro-boro mengharamkan. Ya memang benar gitu. Ketika para habaib ini mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, ya kita tes DNA aja dulu, meskipun memang dalam surat itu tidak boleh, karena akan melindungi orang-orang yang paling terhormat ya, keturunannya mungkin akan supaya aibnya tidak terbongkar, saudara sekalian. Tapi di dalam keputusan surat itu, saudara sekalian, Habib Hanif Al-Attas membacakan surat itu lupa bahwa surat itu ketika
dilayangkan, di sana ada kata bahwa kecuali hal-hal itu dipermasalahkan, seperti contohnya DNA-nya atau nasabnya para habaib ini, saudara sekalian, sekarang menjadi permasalahan, diragukan. Nah, di situ ada kecacatan ya, atau ada keraguan kita. Nah, mungkin hanya tes DNA ini yang bisa yang bisa mendeteksi itu semua, saudara sekalian. Ya, dan itu juga membuat orang orang itu curiga gitu, kok bisa orang yang mengaku cucu Nabi, ketika orang tidak percaya mereka marah, saudara sekalian. Hal ini menimbulkan di dalam pikiran kita bahwa kok bisa orang yang mengaku cucu Nabi, orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, ketika ada orang yang mempertanyakannya mereka marah gitu dan melaknat dan sebagainya, dan takut tidak dapat syafaat dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita tarik lebih dalam, saudara sekalian, bahwa ketika ada orang yang mengaku cucu Nabi dan lain sebagainya, atau keturunan asli lah Nabi Muhammad SAW, mereka malu, saudara sekalian. Saya yakin malu mereka untuk diketahui nasab mereka. Kenapa? Karena mereka itu seakan-akan tidak mampu untuk mengfotokopi atau menuruti apa akhlak Rasulullah SAW yang dibawa oleh Nabi kita. Nah, dalam hal ini, dalam konteks ini, para habaib ini ya bisa kita bilang dalam segi dakwah keras, caci maki dan lain sebagainya, menyebut nama orang dan lain sebagainya. Kok seperti itu cara dakwahnya, saudara sekalian? Ya, meskipun itu memang ciri khas orang tersebut, tapi kalau bisa diperbaiki, saudara sekalian. Kenapa? Karena sifat negatif yang ditularkan ketika kita keras dalam berdakwah, apalagi kita membahas satu hal yang tidak untuk dikeraskan dalam berdakwah, hal itu yang kurang tepat, ya, saudara sekalian. Ya, contohnya misal kita membahas daripada akhlak mulia Nabi Muhammad SAW, tutur kata Nabi Muhammad SAW kepada orang banyak, misal ketika berpidato, dan itu kita sampaikan dengan nada yang tinggi, saudara sekalian, itu retorika dakwahnya kurang tepat, saudara sekalian. Ya, mungkin kalau dalam segi perang, orasi, mungkin sewaktu-waktu boleh kita keras dalam berdakwah. Dan juga orang akan menilai kita kalau lemah lembut berdakwah, itu memang dari hati akan disampaikan, akan diterima ke dalam hati, saudara sekalian. Oke, mungkin itu ya. Dan hal yang bisa kita bilang hal yang unik yang disampaikan oleh Dr. Sugeng ya, yang dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama ya. Nah, jadi ulama itu kata Dr. Sugeng bukan hanya orang yang ahli dalam agama. Itu tadi closing statement beliau. Karena yang namanya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu luas, bukan hanya ilmu agama, saudara sekalian. Jadi ya bisa kita bilang meskipun tafsir ini tanpa tanpa referensi yang jelas, tapi ada benarnya juga yang namanya ulama itu bukan hanya orang yang ahli dalam agama, dalam bidang agama, pandai baca kitab kuning, tapi yang namanya ulama itu, saudara sekalian, adalah orang yang ahli dalam ilmu tertentu, baik itu ilmu sosiologi, ilmu biologi, ilmu geologi dan lain sebagainya, astronomi, matematika. Itu semua disebut ulama karena ilmu Allah itu sangat luas, bukan hanya dari segi ilmu agama, saudara sekalian. Nah, seyogianya ulama itu memang pintar ilmu agama dan pintar dalam ilmu umum, saudara sekalian. Seperti banyak hal yang kita yang kita ketahui dalam Islam pada jayanya, yaitu dinasti Bani Abbasiyah. Banyak ilmuwan yang terkenal seperti Al-Khawarizmi, lalu kemudian Al-Haytami dan sebagainya, yang disebut oleh orang-orang Al-Haytami ini adalah bapak optik ya. Inilah jasa para ilmuwan Islam kita temukan sampai sekarang, dan itu sebagai referensi daripada orang-orang barat, saudara sekalian, luar biasa. Pada suatu saat ada ilmu yang sangat luar biasa sekali yang diciptakan oleh seorang muslim ya. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan, saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.